Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rukmini merupakan pembimbing kegiatan literasi numerasi di SDN Lagadar 2 pada tahun 2025. Pada hari ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil tugas yang telah saya selesaikan, yakni tugas di bulan April, yaitu mewawancarai berbagai profesi. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai profesi sebagai kepala sekolah. Mengapa saya memilih kepala sekolah? Karena kepala sekolah itu menjadi bagian terpenting dalam sebuah sistem sekolah. Baik, saya mewawancarai atau narasumber pada kali ini yang telah saya wawancarai, beliau adalah kepala sekolah yang bertugas di Kecamatan Marga Asih yang kebetulan memimpin 2 sekolah. Untuk yang pertama adalah sekolah SDN Mekar Asih, lalu yang kedua adalah sekolah SDN Lagadar 2. Beliau adalah Ibu Oo Hadijah SPD. Saya telah melaksanakan wawancara dengan beliau dengan mengajukan 5 pertanyaan. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil wawancara saya dengan beliau. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah itu untuk pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah pada tanggal 20 September 2016 dengan unit kerja pertamanya yaitu di SDN Mekarjaya. Oke. Untuk saat ini beliau menjabat di 2 sekolah, yakni pada tahun 2022 di SDN Mekar Asih, dan pada Juli 2024 Ibu mendapat tugas tambahan sebagai PLT Kepala Sekolah SDN Lagadar 2 hingga saat ini. Lalu saya juga menanyakan apakah menjadi kepala sekolah ada tantangannya tersendiri. Beliau menjawab bahwa memang untuk menjadi kepala sekolah itu ada tantangan yang dihadapi, baik dari tantangan itu datang dari internal maupun eksternal. Namun beliau juga menjelaskan bahwa apapun tantangannya, apapun halangannya, kita tetap hadapi dan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dengan baik dan tidak menjadikan tantangan itu sebagai sebuah hal yang bisa menghambat ke depannya. Lalu beliau juga menekankan jika ada permasalahan atau apapun itu di dalamnya selalu dibicarakan secara baik atau diselesaikan secara musyawarah. Lalu pertanyaan selanjutnya yang saya ajukan adalah, sebagai kepala sekolah tentunya selain tadi ada tantangannya, apakah ada hal yang menyenangkan? Beliau berkata tentunya banyak sekali juga hal yang menyenangkan. Salah satunya adalah jika program kerja yang beliau rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik. Lalu beliau juga mengatakan selain itu dekat dengan para guru maupun dengan para siswa itu juga menjadi hal yang sangat menyenangkan karena banyak sekali hal-hal kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh uang. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai kepala sekolah, apa harapan ibu dan pesan ibu? Beliau berpesan ke depannya semoga banyak generasi muda yang berminat atau mau menjadi kepala sekolah sebagai regenerasi ke depannya. Tidak perlu takut untuk menjadi kepala sekolah, yang penting kita tahu tugas kita sebagai kepala sekolah itu seperti apa dan menjalankan tugas dengan baik. Lalu ibu juga berpesan untuk para guru untuk tetap menjalankan tugas pokoknya sebagai guru dengan baik tanpa menilai atau tanpa mengharapkan sesuatu seperti pujiankah atau misalkan finansialkah, tapi bekerjalah dengan ikhlas. Lalu untuk kedepannya juga ibu berharap semoga para siswa peserta didik ini juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan bisa belajar dengan nyaman sehingga bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan pembelajaran yang diharapkan. Nah, begitulah hasil wawancara saya yang telah saya laksanakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukmini. Saya merupakan pembimbing kegiatan leksan cerdas literasi dan numerasi di SDN Lagadar 2 pada tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini
tantangan bulan April, yakni mewawancarai beberapa profesi. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Lagada 2, yakni Ibu Oo Khadijah SPD. Untuk waktunya, mohon izin ya Bu ya untuk memaparkan beberapa pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, Ibu, sejak kapan Ibu menjabat menjadi kepala sekolah untuk pertama kali? Terima kasih Ibu, nama Ibu ya, nama Ibu Khadijah. Apakah domisili Ibu perlu? Domisili Ibu bertempat alamat Ibu di Rasa Malang, RT 4 RW 12. Kebetulan Ibu menjadi mempunyai tugas tambahan selain jadi guru. Ibu punya tugas tambahan menjadi seorang kepala sekolah, di mana Ibu mendapat pertama SK pertama itu pada tanggal 23 Agustus 2016. Untuk sekarang Ibu kerjanya sebagai kepala sekolah memimpin sekolah mana saja? Kalau untuk kepemimpinan di tahun ini, Ibu kebetulan pertama ya, sedikit cerita ini. Ibu pertama kali diangkat kepala sekolah itu Ibu ditugaskan di SD Lokajaya pada tahun 2016. Kemudian 5 tahun di sana Ibu menjadi mutasi tugas kembali ke SD Mekar Asih pada tahun 2022. Seiring dengan waktu di sana mungkin udah berapa tahun, kemudian Ibu mempunyai tugas tambahan untuk PLT di sekolah ini di SD Lagada 2 sejak Juli kemarin 2024. Sebagai kepala sekolah Bu, apakah ada tantangannya tersendiri, baik bagaimana untuk menjadi kepala sekolah itu gitu? Tantangan apa yang Ibu hadapi? Banyak tantangan, tapi tantangan itu justru membuat Ibu semangat, terus selalu berinovasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kepada sekolah, kepada guru-guru bermanfaat. Tantangannya banyak, selain Ibu harus bisa membagi waktu, kemudian mempunyai pikiran yang jernih untuk memanage semua kegiatan yang ada di sekolah. Sebagai kepala sekolah, hal apa yang Ibu lakukan gitu ya ketika ada satu masalah, baik dari pihak internal sekolah itu sendiri maupun ada masalah dari yang eksternal itu sendiri? Ya, pertama Ibu harus tahu dulu akar masalah. Kalau kita tahu akar masalahnya, kita bawa dengan cara bermusyawarah agar permasalahan itu bisa ditanggulangi dan bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah itu, baik dengan guru maupun dengan pimpinan, dengan orang tua, dengan keadaan sekolah. Selalu bermusyawarah itu yang paling utama. Ada masukan baik dari pihak guru atau baik dari orang tua. Jadi adanya musyawarah itu yang paling Ibu utamakan. Dan kembali lagi Ibu tidak akan bersinergi sendiri. Mungkin permasalahan itu mungkin datangnya dari pihak Ibu sendiri, jadi bahan evaluasi buat Ibu untuk memperbaiki. Kan kalau tadi tantangannya ya Bu ya, kalau kita Ibu gitu ya sebagai kepala sekolah, ada nggak sih Bu hal yang menyenangkannya gitu? Banyak yang menyenangkan. Selain itu, minimal kalau misalnya apa yang Ibu programkan kemudian terlaksana dengan baik, dengan hasil yang baik, itu adalah selalu salah satu kepuasan batin yang tidak bisa diberi dengan uang. Itu kepuasannya. Jadi banyak ya untuk yang makanya jangan takut buat anak-anak Ibu yang sekarang masih muda, untuk bisa menjadi kepala sekolah seandainya nanti ibu-ibu atau seperti Ibu sudah pensiun, ada generasi penerusan. Untuk yang terakhir Bu, harapan Ibu ke depannya bagaimana sebagai kepala sekolah itu kan memberikan sebuah perubahan gitu ya, jadi tolak ukur utama di sebuah sekolah. Harapan Ibu untuk kedepannya bagaimana, untuk kedepannya bagi guru, siswa maupun elemen lainnya? Nah, yang pertama Ibu titipkan buat anak-anakku atau guru-guru Ibu,
dalam bekerja itu jangan melihat kepala sekolah. Berkaryalah dan berbuat baik sesuai dengan jobnya masing-masing atau kegiatannya masing-masing, tugasnya masing-masing. Jangan berharap karena bertugas karena ingin satu ingin finansial, dua ingin dilihat atau intinya ada penilaian dari kepala sekolah. Tapi kalau kita berbuat dari hati dan tidak ada niat yang seperti itu, ibu katakan, jadi berbuatlah dulu sesuai dengan kegiatan atau tugasnya masing-masing. Itu titip buat anak-anak ibu. Kemudian untuk ibu kepala sekolah, mungkin ibu menerapkan sesuai dengan tugas ibu, di mana ibu tidak akan misalnya kepada guru itu harus begini, tapi minimal ibu dengan memberikan contoh. Misalnya contoh yang ibu terapkan, kalau kita harus membuat administrasi, kalau ibunya nggak buat administrasi, mau menyontoh bagaimana gurunya? Berarti ibu harus selalu siap dengan contoh yang baik sehingga dapat ditiru oleh anak-anak atau guru-guru yang ada di sekolah ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk waktunya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber di tugas Lagi Sambadas ini. Terima kasih sekali lagi ya Bu atas waktunya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Itu merupakan cuplikan tayangan wawancara saya bersama Ibu Oh Khadijah SPD selaku Kepala Sekolah di lingkungan SDN Lagedan 2. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.